Shalom, perkenalkan nama saya Alfrida Sua, NIRIM 12-2020 7298, Prodi Bimbingan Konseling Kristen, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peta perjalanan Paulus yang pertama dan kedua. Peta perjalanan Rasul Paulus yang pertama yaitu Rasul Paulus dan Barnabas diutus oleh gereja di Antioquia dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1-3 disebutkan ada beberapa nabi dan pengajar, yakni Barnabas, Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menaben yang diasuh bersama dengan wilayah Herodes dan suku, dan Saulus. Dalam ayat 1 dan dalam ayat kedua menyentuhkan bahwa Roh Kudus berkata bahwa Paulus dan Barnabas dikhususkan dalam tugas pelayanannya. Dalam ayat ketiga dari Kisah Para Rasul, kedua orang tersebut ditumpangi tangan oleh para nabi dan para pengajar, dan kemudian mereka pergi pelayanan sesuai dengan perintah Allah lewat Roh Kudus. Wilayah-wilayah yang dilalui Rasul Paulus yaitu yang pertama dari Antioquia di Syria ke Saluki dengan kapal ke Salmis di Siprus. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1-5. Dari Salmis dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 5 ke Patos dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 6-11, dan nama Saulus berubah menjadi Paulus dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 9. Dari Parpos di Siprus ke Perga di Pamfilia. Yang keempat dari Perga ke Pisidia, Antioquia. Kita bisa lihat pada peta tersebut dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 14, dan Rasul Paulus mengajar di Pisidia, Antioquia dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 14-48. Dari Antioquia ke Ikonium, Kisah Para Rasul 13 ayat 50-51, dan orang-orang yang percaya di Ikonium dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 1-5. Dari Ikonium ke Listra, di mana orang-orang Yahudi dan pemimpin setempat berusaha menyiksa Rasul Paulus dan Barnabas dilempari batu. Dari Listra ke Derbe, Rasul Paulus bangkit bersama Barnabas memasuki kota Derbe, dan banyak orang yang percaya. Dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 20-21. Rasul Paulus bersama Barnabas kembali lewat Listra, Ikonium, dan Antioquia, pergi dan mendirikan beberapa gereja. Dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 21-25. Dari pergi ke Antioquia, di sini Rasul Paulus memberitakan Injil Kristus, dan lalu pergi ke Atalia di pantai. Kisah Para Rasul 14 ayat 23. Dari Atalia ke Antioquia di Syria merupakan titik-titik terakhir, dan mereka berlayar ke Antioquia. Karena dari sinilah mereka mulai pekerjaan Tuhan dimulai dan mereka diselesaikan, dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Dan setibanya mereka di Antioquia di Syria, mereka mengumpulkan orang-orang percaya dan mulai bersaksi dan bagaimana Tuhan menolong mereka, dan kemudian tinggal bersama-sama orang percaya
atau murid-murid Yesus Kristus. Perjalanan Rasul Paulus yang kedua, yaitu dalam perjalanan misi kedua setelah pertikaian dengan Barnabas karena masalah Yohanes Markus, Paulus ditemani oleh Silas. Mereka berangkat dari Antiokhia menuju Syria dan Kilikia dan tiba di selatan Galatia. Di Listra, Timotius bergabung dengan mereka. Mereka di daerah Frigia dan perbatasan Misia. Lalu mereka bergabung dengan Lukas di Troas. Dia memutuskan untuk pergi ke Eropa dan Makedonia. Ia mendirikan komunitas Kristen pertama Eropa. Jemaat Filipi juga di Tesalonika, Berea, Athena, dan Korintus. Dia tinggal selama 1,5 tahun di Korintus, di rumah pasangan suami istri Aquila dan Priscilla, dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 11. Masa tinggalnya bersama dengan waktu Galio singkat bersama gubernur atau proskonsul di Akhaya dari 1 Juli 51 sampai 1 Juli 52. Pada musim dingin tahun 51, ia menulis surat pertama kepada jemaat Tesalonika. Dokumen tertua dari Perjanjian Baru. Tahun berikutnya, ia kembali ke Antiokhia. Wilayah yang dilalui oleh Rasul Paulus pada peta tersebut yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dari Antiokhia ke Listra dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 40 sampai pasal 16 ayat 1. Silas dan Rasul Paulus meninggalkan Antiokhia dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 40, dan di mana Timotius bergabung dengan Paulus dan Silas di Listria dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 3. Yang kedua, dari Listra ke Troas, Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 8. Dan adanya penglihatan Rasul Paulus yang isi penglihatannya adalah bahwa ada orang dari Makedonia yang berdiri dan menyuruh Rasul Paulus untuk menyeberang karena butuhkan pertolongannya dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 9. Dari Troas ke Filipi dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 12. Dan ketika Rasul Paulus berada di Filipi dan bertemu dengan Lydia yang percaya kepada Tuhan dan menahan Rasul Paulus tinggal di rumahnya bersama keluarganya dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Yang keempat, dari Filipi ke Tesalonika dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 40 sampai pasal 17 ayat 1. Terjadinya keributan di Tesalonika, di mana orang Yahudi menjadi iri hati dan mengepung rumah Yosan untuk menangkap Rasul Paulus untuk disidangkan di pengadilan rakyat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 5. Dari Tesalonika ke Berea dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 10, dan dijelaskan di sana banyak orang-orang Berea yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 11. Yang keenam, dari Berea ke Athena dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 14 sampai pasal 15. Ketika Rasul Paulus menantikan teman-teman sepelayanannya, yakni Silas dan Timotius, maka hati Rasul Paulus sangat sedih karena di Athena penuh dengan patung-patung penyembahan berhala dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16. Yang ketujuh, dari Athena Korintus dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1.
Terjadilah juga keributan antara orang Yahudi menyerbu Sostenes kepada rumah ibadah lalu memukulinya di depan pengadilan. Tetapi hakim bernama Galio tidak menghiraukan. Dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 17. Yang ke-8, dari Korintus ke Efesus dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 18 sampai 19, di mana Aquila dan Priscilla menyertai Rasul Paulus menyertai dalam berlayar, dan kemudian sampailah mereka ke Efesus, dan Rasul Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di Efesus. Dan Rasul Paulus sendiri masuk rumah ibadah dan berbicara kepada orang-orang Yahudi dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 19. Dari Efesus ke Yerusalem, Kisah Para Rasul 18 ayat 21 sampai 22. Rasul Paulus bertolak dari Efesus ke Kaisarea, dan ia berlayar menuju dan kemudian ke Yerusalem, dan dari Yerusalem ke Antioquia, dan setelah sampai ke darat ia memberi salam kepada jemaat yang percaya kepada Tuhan, yang adalah hasil pelayanan, karena Rasul Paulus sangat mencintai jiwa-jiwa mengasihi Tuhan dan menghargai panggilan dari Tuhan, dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 22. Dari penjelasan tentang perjalanan Paulus yang pertama dan kedua dapat dilihat pada gambar peta tersebut. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.